Halo bro, di video kali ini gue mau kasih first impression gue nih buat keyboard mekanika pertama gue. Udah hampir 5 bulan kita semua di rumah gitu kan, dan selama di rumah tugas banyak gitu kan, sebagai anak kuliahan biasa. Udah gitu gue di rumah cuma ada laptop, dan kalau gue pakai laptop itu jaraknya agak deket kalau misalnya gue mesti pakai keyboard bawaan. So gue berpikiran buat ganti make keyboard yang mungkin wireless atau apapun yang bisa gue pakai sehingga jarak laptop gue tuh nggak terlalu dekat. Nah, setelah gue research mungkin sekitar 3 minggu belakangan, akhirnya gue memilih untuk menggunakan mechanical keyboard. Dan mechanical keyboard yang gue pilih itu adalah merek lokal, yaitu adalah Komodo nggak tahu, pokoknya di situ namanya Kodo. Gue nggak tahu kenapa dia pakai nama Kodo, tapi kalau menurut telaan gue itu logo yang dia pakai itu adalah logo Komodo, makanya kenapa namanya disebut Kodo. Nah, gue ada sedikit video waktu pas gue pertama kali unboxing. Hal pertama yang jadi nilai plus buat gue adalah waktu pas barangnya datang, dia dikasih bubble wrap tebal banget, mungkin sekitar 3 atau 4 lapis, yang biasanya kalau kita beli di tempat lain kemungkinan bakal nambah gitu kan, ada biayanya lagi gitu biasanya, ada biaya tambahan untuk bubble wrap mungkin sekitar 1.000-2.000, tapi 1.000-2.000 kan juga lumayan gitu ya buat anak mahasiswa. Lalu untuk kotaknya menurut gue juga simple banget, soalnya dia itu cuma ada logo Kodo dan tulisan Kodo di depannya. Lalu di sisi bawah ada pilihan switch, cuma yang gue bingung untuk pilihan switch ini, di kotaknya hanya ada switch berwarna merah dan biru, sedangkan di e-commerce itu ada pilihan merah, biru, dan brown atau coklat. Lalu di atasnya juga ada CI-nya yang gue pakai, yaitu ada CI Kodo Cavalier, dan dia menggunakan layout 96, layout yang mungkin jarang ada orang pakai gitu kan. Lalu di belakangnya ada spesifikasi bentuk keyboard dan logonya. Waktu pas gue buka bagian luarnya itu, dalam kotaknya itu gue nemu minus sih. Minusnya mungkin karena perjalanan menurut gue, soalnya dia kayak ada agak ketekan gitu kotaknya. Tapi overall barangnya masih oke banget. Terus waktu pas gue buka, keyboardnya itu dilapisin lagi sama bubble wrap biar safety-nya tuh udah pokoknya terjamin banget safety-nya. Lalu selain keyboardnya kita juga dapat buku manual dan kartu garansi. Nah, lalu kita langsung bahas ke bagian keyboardnya aja. Keyboardnya ini udah mechanical, menggunakan switch Otemu, dan yang gue pilih menggunakan Otemu Brown karena mungkin untuk gue yang pertama kali pakai dan ingin merasakan feel dari mechanical keyboard itu, makanya gue milih yang brown biar nggak terlalu clicky, jadi kalau gue kerja malam itu nggak terlalu basic dan nggak terlalu anteng kayak iPad. Lalu dia juga ada kabel yang udah by-editnya lumayan tebal, dan dia menurut gua lumayan oke di harga 500 ribuan. Dan nggak lupa di ujungnya juga ada udah dilapisin oleh gold plated, sehingga ya standar keyboard gaming mungkin atau mechanical keyboard di harga 500 ribuan. Karena setelah gue lakukan research emang rata-rata keyboard mechanical di harga kisaran 500 ribu ke atas itu rata-rata emang udah gold plated semua. Nah, untuk gue yang pertama kali pakai mechanical keyboard, menurut gue keyboard ini asik banget sih, seru banget. Bahannya emang mungkin biasa aja, plastik biasa, tapi finishingnya mungkin yang menurut gue menjadikan keyboard ini nggak kayak keyboard 500 ribuan gitu. Lalu untuk keycaps, banyak orang bilang kalau DualShock ABS itu agak cepat pudar, tapi gue nggak bisa nentuin, nggak bisa bilang sekarang karena gue belum pakai ini sekitar 3 atau 4 hari untuk pengetesan first impression gue. Nah, keunggulan lainnya menurut gue dari keyboard 500 ribuan ini, si Kodo Cavalier ini, yaitu dia udah hot swappable. Maksudnya hot swappable itu adalah dia switchnya bisa diganti, tapi digantinya hanya untuk sesama Otemu. Jadi kalau kalian mau ganti ke blue untuk mencoba yang agak-agak clicky atau red yang agak-agak santai masih bisa.
Kalau kalian mau ganti dengan yang bisa semua switch, kalian bisa pilih varian di atas dari Kodo Cavalier ini, yaitu Kodo Beast Pro. Beast Pro ini dihargai sekitar harga 800 hingga 900 ribuan, tapi dia udah menggunakan switch Gateron dan semua switchnya bisa diganti ke semua tipe switch. Dan keunggulan dari Beast Pro ini adalah dia udah wireless, bisa menggunakan kabel dan bisa enggak. Selain itu, gue membeli mechanical keyboard ini karena fiturnya juga, yaitu 96 layout. Ini bukan fitur sih, tapi mungkin sebuah inovasi karena gue jarang banget nemu keyboard yang 96 layout. Biasanya yang kita nemuin itu kan full atau enggak TKL atau 10 keyless. Menurut gue 96 layout ini agak cocok buat pemakaian gue, karena kalau TKL itu nggak ada numpad, tapi kalau full agak terlalu besar gitu buat gue. Nah, 96 ini mungkin jadi jawaban yang pas buat gue, karena di sisi kanannya itu kita bisa mengganti modenya, bisa menjadi mode TKL, bisa menjadi mode numpad. Kuncinya ada di tombol kodo yang ada di paling kanan atas. Nah, jadi kalau kalian mencet tombol kodonya itu, nanti akan ada beberapa lampu yang menyala. Kalau lampu yang menyala berarti numpad modenya nyala, dan kalau tombol kodonya kita matiin, dia akan balik ke TKL mode. Nanti kalian bisa pakai arrow, bisa pakai patch up, patch down, dan lain-lain. Sedangkan kalau di numpad mode ya seperti numpad biasa, ada 01 sampai 9 gitu-gitu. Nah, si Kodo Cavalier ini juga udah full RGB, jadi menurut gua di harga 500-an ini udah paket komplit banget sih. Dan ada banyak banget pilihan RGB yang diberikan oleh Kodo. Contohnya, kalau kalian pencet FN dan di keyboard itu ada tulisan CM1, itu adalah mode untuk pemain FPS. Lalu ada FN dan CM2 itu untuk game-game macam LoL seperti itu. Dan lalu bisa FN CM3 untuk mode bekerja. Jadi yang nyala hanya keyboard QWERTY-nya saja. Dan selain ketiga mode itu, kita juga mendapatkan pilihan 18 macam RGB yang beda-beda dengan cara mencet FN dan Alt dan pencet F7 sampai F12. Jadi di setiap F itu ada 3 pilihan warna RGB. Oh iya, tadi gue belum sempat bahas untuk suara dari mechanical keyboard Kodo Cavalier ini yang menggunakan brown switch. Ini buat teman-teman penasaran nih, gue kasih suaranya. Nah, dari tadi kan gue cuma bahas plusnya doang nih. Pasti semua yang plus pasti ada minusnya juga dong. Nah, untuk minusnya, menurut gue pribadi sih hanya ada 2. Yang pertama itu nggak adanya aplikasi untuk Kodo Cavalier ini. Tapi untuk di Beast Pro setahu gue juga nggak ada sih. Jadi sedikit menyulitkan jika kita ingin ganti mode RGB-nya. Jadi kita mesti ngafalin atau enggak seenggaknya kita nempelin buku panduan yang kita dapat dari kodonya itu ditempel di meja belajar kita gitu. Tapi sepemakaian gue selama 3 atau 4 hari ini, gue nggak terlalu masalah sih sama mode RGB-nya, karena gue paling cuma main FPS sebentar-sebentar dan kebanyakan untuk ngerjain tugas.
Nah, habis itu minus yang kedua menurut gue adalah modenya yang mungkin gue belum kebiasa, perubahan antara mode numpad dan mode TKL-nya. Jadi kadang-kadang tuh gue suka kebalik waktu pas gue lagi ngetik, gue pengen mencet numpad, ternyata gue mesti di TKL mode, jadi kadang-kadang suka kubah gitu. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya gue lagi pengen pakai hello, tiba-tiba kepecetnya itu adalah numpad gitu. Gimana menurut kalian? Komen dong di bawah soal mechanical keyboard lokal ini. Kalau kalian suka boleh di like aja, dan kalau kalian nggak suka boleh di dislike aja, dan komen di bawah apa yang harus gue lakuin lagi untuk channel ini supaya channel ini menjadi channel yang lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang suka konten seperti ini, dan mungkin nanti gue akan share banyak banget video tentang fotografi ataupun videografi atau apapun yang gue suka, boleh pencet tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya. Dan kita ketemu di video berikutnya. Bye bro.